Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu Allah yang sampaikan. Kalau dia baik solatnya, mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Lalu orang bertanya, kenapa pada itu Ustaz? Rajin sekali solat, kok masih korup? Kenapa dia rajin solat? Tapi lain dia bilang hari ini, besok juga lain dia bilang. Katanya dia solat, kok pembohong? Bukan solatnya yang jadi masalah, tapi cara solatnya yang perlu diperiksa. Saya ulang, bukan solatnya yang salah, tapi cara menunaikan solatnya yang pasti bermasalah. Ketika kita berbicara usia, apa yang identik dengan usia? Waktu. Ketika berbicara soal waktu, Allah turunkan satu surah karena pentingnya ini waktu. Allah kasih nama surah berbicara soal waktu. Ini pendek. Ayat ini, surah ini sangat pendek. Maknanya Allah ingin menginformasikan kepada kita, jabatanmu pendek, waktumu pendek, usiamu pendek, maka gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau kau salah memanfaatkan waktu, maka sia-sia umurmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah hafal ini. Keterlaluan kalau orang Islam tidak hafal ini surah. Wal asr, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Allah sudah memulai demi waktu, demi masa. Kalian merugi. Allah langsung katakan kalian merugi. Illalladzina, kecuali yang beriman kepada Allah. Itu kan ada lagunya itu ibu-ibu ya. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan yang beriman dan beramal soleh. Itu lagu-lagu ibu-ibu, mestinya lagu-lagu begitu. Supaya kalau suaminya sudah mulai tua-tua, lakukan itu. Jangan malah tua dipeluk-peluk lalu diusap-usap kepalanya. Bila Israel datang menjemput. Coba, jadi nasihati ketika umur. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Tapi Allah koma, kecuali. Kalian tidak akan merugi, kecuali yang beriman kepada Allah. Ketika kita berbicara soal iman, anak muda langsung tepuk dada. Ah, kaiman cipade Ustaz. Saya beriman kepada Allah Ustaz. Maaf, mengaku beriman gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Mohon maaf Bunda, kenal Sandiaga Uno? Kenal? Kenal kan? Itu kan orang Sulawesi. Itu masih sepupu dengan saya. Mengaku. Langsung ibu bingung, kenapa Sandiaga cakep ini Ustaz, hancur. Saya akui, saya tidak gagah Bu, saya akui. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu semua mau foto sama saya toh? Yuk, ngaku. Ibu bapak kenal Megawati Soekarno Putri? Kenal. Itu sepupu sama saya. Ngaku. Tapi begitu diklarifikasi, Bu Mega katanya sepupu Kodas Atlas. Bagaimana ceritanya? Dia orang Bugis, saya orang Jawa. Ngaku gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Karakter orang beriman. Nanti Allah tanya, ya Allah saya beriman kepadamu. Allah katakan, karena kau beriman, kenapa kau beriman, tapi kok begitu kelakuanmu? Kenapa kalau kau mengaku beriman, tidak pernah juga kau cepat ke masjid? Kau mengaku beriman, paling terlambat datang sholat Jumat, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ini keberiman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, wujud konkretnya sebenarnya panjang kalau berbicara soal iman. Wujud konkretnya sholat. Ada orang mengaku beriman tidak sholat, jangan percaya, pasti pembohong. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, sholatnya saja dianggap enteng. Demi Allah jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Apalagi manusia. Saya seandainya diberi kesenangan oleh Allah menentukan pejabat di Republik Indonesia ini. Kalau dia muslim, variabel pertamanya saya lihat sholatnya. Kalau dia sholatnya baik, insya Allah, Allah akan jamin. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu Allah yang sampaikan. Kalau dia baik sholatnya, mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar.
Lalu orang bertanya, kenapa Pale itu Ustaz? Rajin sekali sholat, kok masih korup? Kenapa dia rajin sholat? Tapi lain dia bilang hari ini, besok juga lain dia bilang. Katanya dia sholat, kok pembohong? Bukan sholatnya yang jadi masalah, tapi cara sholatnya yang perlu diperiksa. Saya ulang, bukan sholatnya yang salah, tapi cara menunaikan sholatnya yang pasti bermasalah. Wuduknya sudah salah. Wuduk sambil siul-siul. Nah, wuduk cuci kaki bukan cuci kaki Pak, tendang air. Nah, itu sudah pasti masalah sholatnya. Dia sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Iya kena butuh. Iya karena dinas seratan. Mas sampahnya nakoti urina. Gimana ceritanya? Sholat tapi matanya seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Sudah pasti bermasalah sholatnya orang ini. Sholat, tapi itu juga sholatnya dia pakai tidur. Itu juga bajunya dia pakai masak. Itu juga dia bajunya dia pakai ke kantor. Itu juga bajunya dia pakai ke toilet. Masa mau ketemu Allah berpakaian seadanya? Bapak mau ketemu saja semua ketua Mahkamah Agung. Oh, beli baju rekas Pak. Ya toh? Pakai parfum. Masya Allah. Padahal ketua MA ada pensiunnya. Mau ketemu sama manusia, kita mengagungkannya. Tapi kenapa mau ketemu dengan Allah yang jelas dalam surah Al-Jum'ah kau berpakaian yang indah kalau kau mau ketemu sama saya. Surah Al-Jum'ah. Tapi kita datang ketemu Allah pakaian seadanya. Bahkan ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah tidak pakai BH orang sholat? Kenapa lagi tidak panas Ustaz? Boleh tapi tidak sopan namanya. Ibu bayangkan mau ketemu sama ketua MA tidak pakai itu. Mohon maaf Pak Ketua, saya ada perlu dan lempar ke istrinya, nak sopan ini. Ayo, maka kalau ada orang rutin sholatnya tapi belum bagus akhlaknya, yuk evaluasi sholat kita. Orang sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita sholat zuhur, ini sudah pasti. Pak, adik-adikku yang masih junior-junior, kalian mau menjadi pemimpin di Mahkamah Agung, perbaiki sholatmu. Biar Allah yang atur itu. Soal itu gampang. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih, apalagi ada jalannya. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu, ada enggak jalannya perempuan enggak pernah disentuh laki-laki bisa hamil? Tidak mungkin. Kalau ilmu biologi, ilmu kedokteran tidak mungkin. Tidak ada jalannya itu. Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak masuk akal. Masuk akal tidak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, pasti. Saudaraku yang bekerja di lingkup Mahkamah Agung, tidak usah kau cari muka sama Mahkamah Agung. Hakim-hakim Agung capek. Biar ketua MA senang sama kau istrinya tidak senang, tidak jalan urusan. Memang sudah begitulah hidup. Memang begitu nih hidup. Daripada cari muka sama mahkamah. Sudahlah cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Perbaiki sholat. Kalau sholatmu baik, satu dunia mau jatuhkan kau tidak mampu. Percaya itu. Bagi kita orang beriman. Tapi kalau Allah yang mau menghinakan kita Pak, sekejap aja orang tidak masuk di akal terjadi. Jerumus dia Pak kalau Allah mau. Adik-adikku yang kerja di lingkup Mahkamah Agung, kalian punya jalan dan peluang jadi menggantikan ketua mahkamah yang ada sekarang. Memang jalannya di situ. Ada jalannya. Mahkamah Agung, kerja di lingkup Mahkamah Agung, menjadi hakim agung, ada jalannya bos. Kau memang hakim. Yang tidak ada jalannya, dah saat latih jadi mahkamah agung, jadi hakim agung. Memang caranya. Tidak mungkin. Kenapa? Saya bukan hakim. Tapi kalau saya jadi ketua majelis ulama, ada jalannya. Tapi kalau jadi ketua MA, bagaimana jalannya Ustaz? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat itu tanda keimanan kita baik. Nah sekarang bagaimana cara mempertahankan iman? Iman itu kan ada 3 kategori. Satu, iman yang tidak pernah turun, naik terus. Ada iman begitu. Sekali dia percaya Allah, naik terus, tidak pernah turun. Siapa?
iman para nabi dan rasul. Yang kedua, jenis kedua, iman yang tidak pernah naik, tidak pernah turun. Datar aja terus. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Yang ketiga, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Imannya para manusia. Di dekat cewek cantik, turun sedikit. Di dekatnya para laki-laki, naik lagi sedikit imannya. Dengar ceramah, naik lagi. Keluar lagi, lihat jabatannya orang, lihat mobilnya orang, mulai goyang. Maka cara mengobatinya adalah dakwah. Tidak ada cara mengobati iman dengan dakwah. Saya selalu mengilustrasikan dakwah dengan iman itu ibarat HP yang selalu dipakai. Ibu-ibu punya handphone semua toh? Ibu, kalau handphone dipakai terus kenapa ibu? Kenapa ibu? Lowbat. Kalau lowbat ibu apain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati total. Kalau sudah mati total masih bisa dipakai? HP tahu 50 juta harganya itu HP-nya. 20 juta pulsanya tapi tidak ada baterainya. Begitu juga dengan iman. Lihat jabatannya orang naik terus, dunia. Lihat mobilnya orang bagus, dunia. Lihat rumahnya orang, dunia. Lihat lagi istrinya orang cantik, dunia. Dunia terus. Lalu kapan ngecasnya? Khotbah Jumat. Itu pun kalau hatibnya bagus. Itu pun kalau sound systemnya baik. Kalau sudah hatibnya dari A sampai Z tidak jelas apa dia bilang. Kemudian sistemnya jelek, ya sudah pulang kita dengar ceramah, tidak ada yang bisa kita. Maka orang yang tidak merugi, bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah umurnya, tambah umurnya, tapi juga bertambah imannya, kata Allah, dia orang yang beruntung. Yang kedua, yang tidak merugi, wa amilus sholihat, mereka beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang bisa meningkatkan derajat kepada Allah, juga bisa dinikmati orang baik. Saya bukanlah soleh yang baik kalau saya Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap hari, tapi saya tidak disenangi di kantor. Saya bukan orang baik. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Tapi begitu dia masuk kantor, sengsara semua orang. Dia bukan orang baik itu. Orang tadi senang-senang satu ruangan, tiba-tiba udah datang. Cepat. Itu ciri-ciri hidup tidak berkah. Ada orang kehadirannya membahagiakan, kepergiannya membuat duka buat orang lain. Ada juga orang kehadirannya sengsara buat orang lain, ketiadaannya membuat gembira orang lain. Celaka kita jadi manusia. Amal soleh. Bagaimana beramal soleh? Salah satu diantaranya sedekah. Bersedekahlah. Ibu-ibu yang banyak sama cincin emas berlian. Kalau ibu meninggal siapa pakai cincinnya ibu? Anak. Istri kedua ibu. Pasti suami kawin lagi. Cerita itu. Dia dengar istriku ini ceramah, dia panggil saya, Ustaz. Jadi saya nanti kalau Ustaz misalnya saya lebih duluan meninggal, kalau saya meninggal Ustaz kawin lagi, saya kasih duduk sambil saya peluk-peluk. Kau dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh? Bu,